Magnus Carlsen melanjutkan tren positifnya di turnamen Grand ke Chess Festival. Babak pertama, babak kedua dia melawan pecatur wanita, dan di babak ketiga ini dia melawan Maxime Lagarde. Dia Grandmaster Elo rating 2600 asal Prancis. Gimana ya cara Magnus Carlsen menghancurkan Grandmaster Elo rating 2600-an? Ini adalah format catur freestyle chess ya. Buat teman-teman yang belum tahu, lihat susunannya berbeda. Jadi ada 960 kemungkinan dalam permainan catur jenis ini. Melangkahnya sama seperti catur normal. Kuda jalannya L, pion lurus gitu ya, makan, minggir, silang. Kemudian gajah diagonal, sama teman-teman. Hanya susunan awalnya berbeda. Tidak ada teori dalam permainan jenis catur ini. Ini pertama kali ditemukan oleh Bobby Fischer tahun 1996. Kita bahas lebih lengkap gimana cara Magnus Carlsen mainkan posisi ini. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Jangan di skip iklannya ya, please banget. Dan jangan lupa gabung ke RL Chess Academy kalau lo mau latihan bareng RL Chess. Magnus mulai dengan langkah E4. Tujuannya mengaktifkan queen dan gajah, mungkin juga petak center ya. Hitam menjawab dengan langkah yang sama. Biasanya sih trik buat hitam ngikutin aja apa yang dilakukan oleh putih. Putih kuda ke petak B3, hitam kemudian D6. Putih kuda C3, hitam C6 menjaga petak D5. Kemudian putih mendobrak dengan langkah D4, hitam mendobrak lewat B5. Sepertinya ingin aktifkan bishop di sini. Putih mencegah dengan A3, hitam kuda ke petak B6. Putih queen ke petak D3, hitam bishop ke petak A6. Wow, ancaman discover attack. Menteri langsung pindah ke petak G3, mengancam raja di petak G8. Hitam queen ke petak E7, putih gajah E2 gantian, mengancam petak A6. Hitam merespon dengan H5, putih merespon taktis dengan H4. Hitam mundurkan gajahnya balik ke petak C8 dan putih gajah E3. Oh, ternyata hitam mau counter lewat kuda ke petak C4. Wah, merepotkan nih. Dimakan oleh Magnus, dimakan balik dengan pion, dan kemudian putih kuda D2. Hitam balik lagi gajah ke petak A6. Ini kayak undur-undur ya, maju mundur nih. Kemudian putih makan pion di petak E5, dimakan lagi. Magnus Carlsen manuver lagi kuda F1. Nah, ini sebenarnya mau kemana sih tujuannya ya? Kenapa nggak langsung kuda F3 aja? Kita lihat guys. Kuda F1 dimainkan, hitam kuda D7. Magnus Carlsen dikasih pion di petak A7. Apakah ini jebakan? Tidak, Magnus Carlsen berani lakukan itu. Bisa jadi Maxime Lagarde di sini miscalculation, atau bisa jadi dia punya rencana dengan C5 tapi baru sadar kalau kuda ke petak E3 nggak bisa bikin gajahnya kena trap. Contoh dia di sini kuda F6, malah ada ancaman kuda F5 mengancam queen dan petak G7. Kena deh satu pion. Kita mainin langkah kuda ke petak B6 ditukar. Magnus Carlsen unggul satu pion. Ya walaupun sekarang kita punya sepasang gajah ya. Tapi Magnus Carlsen masih bisa menutup dengan kuda E3, hitam mainkan langkah G6, benteng geser ke petak D1, dan hitam mainkan langkah raja H7, Magnus Carlsen rokade. Jangan kaget, ini cara rokade dalam permainan catur Fischer random. Jadi yang penting membentuk posisi rokade, raja belum pernah jalan, benteng juga, dan raja selalu berada di antara dua benteng. Kalau tadi dia mau rokade ke sayap menteri, nggak bisa karena bentengnya udah jalan. Hitam mainkan langkah benteng ke petak D8, putih queen F3 langkah 20. Dan hitam mainkan langkah benteng masuk ke petak D4, putih kuda A2. Oh ya, ini formatnya juga catur klasik ya, tapi tidak selama kandidat. Hitam C3 dengan ide ancaman discover attack, mengancam benteng F1. Apakah Magnus takut? Tidak. Dia makan balik pakai pion, mengancam benteng. Benteng geser ke petak A4. Benteng geser ke petak E1 dan makan pion di petak A3. Ya, tujuan dari tadi mendorong pion C3 untuk menghancurkan struktur pionnya Magnus. Magnus mainin langkah kuda B4 dan hitam gajah B5. Great move juga. Setelah great move ini, ternyata Magnus Carlsen menemukan langkah brilian. Coba tebak apa langkah brilian ya teman-teman? Magnus Carlsen mainkan Sacrifice the Knight di petak D5. Boom, dimakan. Makan lagi, dan kemudian hitam harusnya queen ke petak A7 ya. Dengan tujuan apa? Kalau misalkan dimakan, makan kemudian queen F7, raja ke petak A6, benteng B1, kemudian queen C5 jadi aman, seimbang. Tapi hitam melakukan kesalahan dengan queen E6. Sayang banget nih, harusnya bisa remis.
Apa yang dilakukan putih? Benteng B1 mengancam 2 gajah. Kalau benteng jaga, C4, gajah yang ini kena. Hitam melakukan kesalahan, benteng B8. Sebenarnya dia punya ide yang bagus ya. Jadi ketika putih benteng makan B5, dia gajah F2. Inilah yang terjadi. Tapi apa yang slip atau yang tidak diketahui oleh hitam? Hitam melakukan kesalahan setelah menteri makan F2 karena dia tidak melihat kalau benteng makan benteng ternyata dilanjutin dengan kuda C7, menteri ke petak D7 dimakan. Ini akan menyulitkan buat hitam karena kalau dimakan ada menteri makan F7, raja ke petak H6, menteri ke petak F8, skak dan dapatkan benteng. Hitam miscalculation dan akhirnya menyerah. Magnus Carlsen saat ini mengantongi 3 poin dari 3 babak. Di babak sebelumnya dia mengalahkan pecatur putri dari Kazakhstan, namanya Alua Nurman, woman grandmaster juga. Di babak pertama juga seperti itu. Bermain cukup alot sampai menuju babak endgame. Nah, ini Magnus Carlsen ya ujungnya menang ya, walaupun sempat mendapatkan perlawanan yang sangat sengit dari putih, tapi tetap aja Magnus Carlsen menunjukkan kelasnya. Jadi Magnus Carlsen tuh grandmaster yang udah berada di top level, tapi semangat juangnya atau keulutannya itu sangat luar biasa ya, sampai sabar untuk bisa menang di endgame. Dan inilah posisi kemenangan terakhir dari Magnus Carlsen melawan Alua Nurman dengan hanya unggul 1 pion ya, 5 lawan 4. Tapi bukan hanya itu aja, soalnya kalau dilanjutin pergerakan kudanya akan merepotkan pertahanan dari putih. Berkat kemenangan ini, tadi akurasi Magnus Carlsen 96% dan sekarang Magnus Carlsen tentu berada pada posisi pimpinan klasemen bersama dengan pecatur yang lain seperti Hans Niemann, Abdus Satorov, Jan Nepomniachtchi, Matsolo Parham dan Amin Tabatabaie. Nah, ini yang menarik di babak berikutnya, siapa yang akan dihadapi oleh Magnus? Magnus akan mulai berhadapan dengan pecatur elo rating 2700 dari Iran, Amin Tabatabaie. Ini pernah masuk ke semifinal atau 8 besar ya FIDE World Cup. Kemudian Jan Nepomniachtchi akan berhadapan Parham Matsolo. Hans Niemann akan berhadapan dengan Leon Lukmendoka. Maksudnya Hans Niemann tadi malam bertemu dengan Bortnik, guys. Bortnik kalian pasti tahu ya, suka nonton game online, catur online. Dia menang. Jagoan dari tuan rumah sebenarnya adalah Vincent Keimer ya. Mana Keimernya? Dia poin berapa? Coba kita cari tahu. Keimer pernah memenangkan turnamen Grand Chess pada usia 13 tahun, teman-teman. Makanya dia prodigi. Nah, dia juga memiliki 3 poin juga, mengalahkan George Meyer, grandmaster asal Uruguay, penulis buku juga. Wow, skakmat ya. Selalu nonton ulasan Grand Chess Festival yang hadiahnya 60.000 euro ini. Dan kita lihat, karena di video kandidat nggak ada Magnus ya, apakah Magnus akan jadi juara di Grand Chess ini? Coba kasih komentar kalian. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan di skip iklannya guys.